Wa alimun man lam ya'mal bi'ilmihi mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang tak mengamalkan ilmunya akan disiksa dan tidak akhirat sebelum Allah menyiksa penyembah berhala. Orang alim yang tak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Ya. Tak sama orang alim dengan orang alim. Keuntungannya, fadilahnya, kelebihannya lain, nggak sama. Ya, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan yang nggak alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in, ya fattahu ya alim, ya razaqu ya karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Lanjut hadis yang ke-17. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Boleh kita ikutin, Pak? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Hafal kan? Hafal. Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Hadis riwayat Muslim. Artinya Al-Qur'an itu hujjatun laka. Hujjatun laka adalah pembela bagimu. Hujjah laka. Au 'alaika, ataupun penuntut. Jadi ada dua sisi Qur'an ini. Bisa jadi pembela, bisa jadi penuntut. Dalam bahasa Arab ini kalau pakai lam, la, ya, itu biasanya bermakna memberikan manfaat. Ya. Unsur li, tolonglah saya. Allah mansurna wala tansur alaina wala tansur alayya. Jangan bantu musuh untuk menyerang saya. Ya, dan nasara, menolong. Nasara ala, ya, musuh, menolong musuh untuk menyerang kita. Ya. Jadi beda huruf saja, beda huruf lam dengan ala. Hujjatun laka, pembela bagi kamu, penyelamat kamu. Hujjatun alaika, penuntut kamu, yang akan mendorong kamu ke neraka. Beda huruf laka dengan alaika. Ini bahasa Arabnya kaya bahasa Arab. Maka kalau salah-salah sedikit, bukan sedikit, tapi berbuat. Ya, da'ali, ud'ullaha li. Ustaz, ud'ullaha li. Artinya doalah kepada Allah untuk saya. Doa kebaikan untuk saya. Da'a alai, artinya doa keburukan. Ya. Doa, jadi da'a li itu artinya doa kebaikan. Kalau da'a ala itu artinya doa keburukan. Ya. Beda huruf tapi jauh maknanya. Maksud sini ya, hujjatun laka, pembela, au hujjatun alaika, atau menjadi penuntut. Di Al-Qur'an ini bisa menjadi pembela kita nanti di akhirat,
yang akan menuntut kita ke surga Allah, yang akan menghalangi kita dari nerakanya Allah, atau akan menjadi penuntut ya di depan Allah sehingga dia mendorong kita ke neraka. Tergantung kitanya Pak, bermuamalah dengan Quran bagaimana. Yang pertama, Al-Quran akan membela siapa? Ya, jadi ada hak-hak Al-Quran yang mesti kita tunaikan. Yang pertama kita nih ya belajar untuk membaca Al-Quran dengan benar, mensahihkan talafuz lafaznya. Ya. Nah, kemarin ada Ustaz sampaikan jangankan baca Quran, jangankan sholat, syahadat kita hari ini banyak nggak benar. Ya, kita hari ini lupa untuk membenarkan syahadat. Bukan kita nggak Islam, kita Islam, tapi melafazkan syahadat masih salah. Nah, itu perlu kita belajar bagaimana melafazkan syahadat dengan benar. Asyhadu Allah, asyhadu. Mana asyhadu? Tak ada asyhadu enggak? Asyhadu. Apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Ini membenarkan lafaz, Pak. Di Al-Quran kita benar, oh saya lah terlambat Ustaz, gak ada waktu lagi, yang sudah tua lah, payah nih lidah ini untuk diperbaiki, gak ada waktu terlambat enggak? Tidak ada waktu terlambat. Selagi masih ada nyawa, belum terlambat lagi. Ya, bahkan ada fadilahnya kan, barang siapa yang belajar Al-Quran wa ta'fi, lidahnya terbata-bata dalam mengaji tadi, susah payah, bahwa alaihi syak, susah dia untuk belajar Quran tadi, ya. Maka lahu ajron, maka orang seperti ini ya dapat 2 pahala, pahala belajar dan pahala kesusahan. Nah, jadi jangan malu belajar walaupun sudah tua, ya. Jangan malu belajar walaupun sudah tua. Benarkan lafaz kita. Pertama jadi membenarkan lafaz, ya. Kita nih alhamdulillah di masjid ada ya pengajian untuk anak-anak. Jadi yang paling penting anak-anak ini lafaz yang dibenarkan. Kita ini bukan orang Arab, bahasa Arab bukan bahasa asli kita. Lidah kita bukan lidah Arab, perlu latihan. Tapi alhamdulillah orang Indonesia ini mudah untuk dibentuk lidahnya. Dalam semua bahasa bisa ditirunya lidah Indonesia ini. Ya. Jadi bahasa kita nih bahasa yang masya Allah ya, seperti air ya. Air nih ngikut tempat ya. Kalau dia gelas maka bentuknya bentuk gelas, air dimasukkan ikut tempat. Maka lidah orang Indonesia, jadi karena orang Indonesia nih tinggalnya di tengah-tengah air ya, dikelilingi oleh lautan gitu nih kan. Maka kata ulama sifat orang Indonesia seperti air. Ya, seperti air, fleksibel, mudah berubah, ya, ikut tempat. Nah, maka kalau orang Indonesia ini belajar bahasa mudah juga. Tidak seperti orang-orang yang lain, agak susah ya untuk fasih itu. Tapi untuk orang Indonesia mudah belajar. Alhamdulillah ya, ini nikmat Allah atas diri kita. Kita gunakan itu. Belajar meluruskan lafaz dulu, membenarkan lafaz. Tapi jangan berhenti, Pak. Kalau berhenti di sini, ya ini ada ancamannya. Ya. Nanti dalam hadis dikatakan di akhir zaman kamu akan menjumpai orang-orang yang mereka meluruskan lafaz Quran seperti kamu meluruskan anak panah. Alif manah tadi, ya itu dia betul lurus panah tadi. Ya betul, tak boleh bengkok sedikit pun kalau ingin tepat sasaran. Begitu teliti betul. Tapi hanya sekedar meluruskan bacaan, tidak memahaminya, apalagi untuk mengamalkannya. Jadi setelah membenarkan lafaz, naik ke tingkat yang kedua, yaitu jadi membenarkan dan menghafal. Itu satu paket, membenarkan kalau bisa dihafal Quran. Kemudian yang kedua adalah memahami makna Quran, memahami makna Al-Quran. Ada enggak bersit di hati kita keinginan untuk paham Quran?
Jujur baik. Ya, mungkin ada. Kalau ada pun tak yoyonian enggak, tak sungguh-sungguh keinginan untuk supaya paham saya Al-Quran. Karena kita dari kecil kan dengan Quran, dari kecil baca Quran, tapi sampai tua ni enggak ada keinginan untuk tahu arti Quran. Ini kezoliman kita nih Pak. Ya. Kita perbaiki nih ya. Bapak pedagang datang ke toko bapak orang asing. Dia ngomong sama Pak, ya, apakah bahasa Inggris kah dia, bahasa Arab kah, bahasa Urdu kah, apakah bahasa Cina dia yang bapak tak ngerti bahasa dia tuh. Bapak dengar apa Pak? Bapak penasaran? Penasaran nggak? Ya, bapak pasti penasaran. Maka bapak akan usaha cari kawan untuk terjemah. Cari orang untuk terjemah atau tengok di Google apa artinya. Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mengetahui apa arti orang yang ngomong nih. Itu manusia, orang asing yang kita tak kenal, dia ngomong dengan bahasa yang kita ketahui, kita penasaran Pak. Sekarang Allah pencipta kita, Allah yang penyayang, maha penyayang, maha melihara, maha memberi, yang segala-galanya berikan kepada kita, ngomong sama kita Quran 30 juz. Kita acuh tak acuh, sedikit pun tak mau ingin tahu apa artinya. Tak terbesit hati kita, tergerak hati untuk mengetahui artinya. Apa kata Allah nih? Ini zolim kita nih. Manusia, orang kafir, kadang-kadang orang Cina, ya non Muslim, datang kepada kita ngomong bahasa Cina, kita tidak ngerti, kita ingin tahu artinya. Penasaran gitu. Allah yang ciptakan kita, pelihara kita, kasih rezeki pada kita, segala-galanya beri pada kita. Bicara sama kita ini kalamullah. Bicara sama kita tak ingin tahu artinya. Kata Allah, ini kezaliman yang besar yang kita buat, yang kita nggak sadar ini. Orang Islam nggak sadar hari ini. Muslim nggak sadar bahwa memahami Quran suatu tugas juga, keharusan. Untuk paham Quran tak mesti, ya, tidak mesti harus tinggal di Arab. Juga tidak mesti harus belajar di pondok. Tak mesti harus bisa bahasa Arab. Sekarang banyak orang bilang Quran terjemah. Baca Qurannya, lihat terjemahnya. Oh ini maksud ayat ini. Baca Qurannya, lihat terjemahnya. Jadi usahakanlah sekalian. Mungkin bapak-bapak sering sudah khatam Quran dengan baca. Alhamdulillah. Usahakan 1 kali khatam terjemahan. Niat Pak. Ya, minimal sekali saya pernah membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Sehingga 30 juz Bapak bisa tergambar. Walaupun nggak paham gitu. Ya. Tapi kita pernah membacanya. Kadang-kadang kalau kita baca terjemahannya, baca ayatnya, baca terjemahannya, baca ayat terjemahannya, insya Allah Allah buka tuh ya hikmah-hikmah, memikir-mikir ilham-ilham. Allah buka, ya. Tapi memang kita betul Ustaz, nggak boleh kita baca sendiri, betul. Baca sekedar kita pahami apa arti ayat ini. Kalau kita bingung, ada iskal dalam hati, pertanyaan, jangan langsung diambil kesimpulan sebelum datang kepada ahlinya. Tanya ulama. Ya, kalau kita ambil kesimpulan sendiri, ya ini bahaya. Ya. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak ada guru dalam agama ini, maka syaitan adalah gurunya. Ya. Karena siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan otak pikiran dia sendiri, maka neraka tempatnya. Siapa dia mengambil tempat dalam neraka, kata Rasulullah. Tak boleh kita baca Quran dengan terjemahan langsung kita berfatwa. Ini Quran mengatakan ini. Inna lillahi raji'un, ya. Sekendak hati kita. Jadi maksud saya itu kita paham secara garis besar makna ayat ini. Untuk mendetailnya kita perlu belajar. Allah Pak ya. Ada keinginan lah ingin tahu. Apa sering baca Al-Fatihah dalam sholat kan? Minimal tahu apa arti Fatihah itu 7 ayat itu. Tahu artinya. Nah, Qul ya al-kafirun dari Imam tadi, Qul ya al-kafirun. Tahu nggak kita artinya apa? Yang kita mulai dari ayat-ayat yang sering kita baca dalam sholat. Tahu artinya. Nah, Masya Allah. Sehingga
ketika bacanya lebih dihayati lagi ya, terasa dalam hati. Yang kedua itu tugas kita memahami makna Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Kalau ingin Al-Quran nanti di akhirat jadi pembela kita, baca dia. Kemudian pahami Quran tadi. Kemudian amalkan Quran. Kalau berhenti di yang kedua nih, paham tapi tak amal, percuma juga. Nanti di akhirat menuntut lagi, nanti akhirat Quran menuntut. Maka anak-anak yang belajar ya Al-Quran tapi tak ngamalkan, ngaji di pondok tapi tak ngamalkan, ancamannya lebih besar daripada orang awam yang tak ngaji. Wa alimun lam ya'mal bi ilmihi mu'adzamun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang tak mengamalkan ilmunya akan disiksa di akhirat sebelum Allah menyiksa penyembah berhala. Orang alim yang tak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Ya. Tak sama orang alim yang tak orang alim. Keuntungannya, fadilahnya, kelebihannya lain, nggak sama. Ya, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan yang nggak alim. Tapi siksaannya, ancamannya juga tidak sama. Ini orang alim tahu tapi tak mengamalkan. Ini yang nggak tahu, wajar mengamalkan. Ya. Jadi yang ketiga harus diamalkan. Maka dalam hadis Nabi mengatakan rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat dia. Semakin dia baca Quran, semakin dapat laknat dari Quran. Al-Quran melaknat dia. Kenapa? Karena dia baca tapi tak amal. Baca tapi tak amal. Dia baca ayat alla laknatullahi 'alal zalimin, alla laknatullahi 'alal kadhibin. Ketahuilah laknat Allah ke atas orang zalim. Ayatnya bunyi itu. Tapi dia berlaku zalim. Ketahuilah laknat Allah ke atas orang yang berdusta, tapi dia sering bohong. Dia baca itu, maka laknat tadi ke dia. Jadi tuntutan yang lebih tinggi adalah mengamalkan, ya Pak. Mungkin kita enggak fasih, ya enggak lidah payah untuk meluruskan bacaan Quran. Kita enggak belajar, enggak alim, enggak tahu, enggak paham Quran. Tapi kita mengamalkan, itu lebih bagus dibandingkan tahu tapi tak mengamalkan. Ya. Ini lebih tuntutan Quran yang lebih tinggi diamalkan. Isi Al-Quran tadi, semua perintah-perintah Allah diamalkan. Semua larangan Allah ditinggalkan. Ya Allah, ya. Maka itu kita belajar. Kemudian tuntutan Al-Quran yang berikutnya yang keempat, setelah diamalkan sudah disimpan, enggak didakwahkan. Al-Quran didakwahkan, Pak. Ya, dakwahkan kepada semua orang, baik Islam atau non Muslim. Ya. Oh, kita ini semua Islam semua, Ustaz. Dakwahkan. Berapa banyak orang Islam hari ini tak tahu Quran? Para Islam hari ini tidak tahu Al-Quran. Jangan orang lain, Pak. Kita lah, saya nih, be. Satu hari berapa saya baca Quran? Berapa banyak hari lewat tanpa saya buka Quran? Ya kan? Jadi jujur diri sendiri. Hari ini aja berapa lembar saya buka Quran? Berarti saya jauh dari Quran ini, jauh. Maka ajak orang Islam untuk dekat dengan Quran. Kalau mengatakan kalau kita dekat dulu dengan dua perkara, insya Allah ini bertanda Allah dekat dengan kita, jauh dari fitnah, jauh dari syaitan. Dua nih Pak, jago nih dua nih. Apa? Dekat dengan masjid, dekat dengan Quran. Ya. Masjid rumah Allah, Al-Quran kalamullah. Dekat dengan apa? Tidak dekat nih, bukan di rumah dekat, tapi tak ke masjid. Yang hatinya terpaut dengan masjid. Ingat, ada apa-apa ke masjid, ada apa-apa ke masjid. Ya. Hatinya itu gak betah di luar lama-lama, kalau betul gak betah. Gak betah dia di pasar lama-lama, gak betah. Ya, pasar ingat masjid, ingin ke masjid. Kita ini 5 kali Pak diajak ke masjid. Supaya apa? Supaya kita ini jangan betah-betah lama-lama di luar tuh. Pagi ke sholat, baru bangun pagi, sholat subuh di masjid. Lagi pergi kita kerja. Siang-siang panggil lagi ke masjid lagi.
lagi pulang untuk istirahat atau nyambung kerja. Baru sebentar istirahatnya, panggil lagi ke masjid lagi. Pulang untuk mandi. Selesai mandi istirahat sebentar, panggil lagi ke masjid lagi. Enggak, makan malam pulang. Baru istirahat selama malam, panggil lagi ke masjid lagi. Supaya apa? Supaya kita ini enggak betah di luar tuh. Orang yang betah dengan masjid, man alifal masjid alifahullah. Siapa yang jinak dengan masjid, pasti Allah dekat dengan dia. Tuh, dalam hadis ya, yang dekat dengan masjid, jinak dengan masjid, maka Allah akan dekat dengan dia. Orang yang dekat dengan masjid, insya Allah dekat dengan Allah dan Allah cinta dengan dia. Kemudian dekat dengan Al-Quran. Semakin lama kita ini terasa semakin dijauhkan dari Al-Quran. Al-Quran semakin banyak di masjid, tapi orang Islam semakin jauh dari Al-Quran. Ya, kami di pondok sampai nolak orang wakaf Quran. Terlalu banyak sudah. Enggak, wakaf Quran. Ini masjid juga terlalu banyak masjid orang wakaf Quran. Tapi saya rasa ada Quran, banyak Quran di masjid yang dari awal diletakkan sampai bertahun-tahun tidak pernah dibuka. Ya. Jauh dari Quran kita nih, jauh dari Allah. Dalam juz 19 Nabi mengatakan dalam ayat tadi, Allah berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, wahai Allah, sesungguhnya kaumku meninggalkan Al-Qur'an. Surah Furqan. Ya Allah, kaumku meninggalkan Al-Qur'an. Allah. Jadi betul lah kata orang dulu kan, Quran jadi tontonan sekarang nih, bukan tuntunan. Dulu ketika Quran jarang dicetak, jarang kita nemu Quran, susah kita dapat Quran. Orang tua kita dulu itu tua, susah dapat Quran. Tapi terdengar suara Quran dilantunkan di setiap rumah. Anak-anak ngaji Quran, masya Allah. Hari ini Quran banyak betul, tapi semakin sedikit orang yang baca Quran. Maka kata Imam Ghazali, hak Al-Quran adalah dikhatamkan dalam setahun minimal 2 kali. 2 kali khatam Pak dalam setahun. Jangan tanya orang, tanya diri dewek lah. Saya lalu khatam tahun ini. Ya, dari Ramadan ke Ramadan minimal 2 kali khatam. Ya. Insyaallah ya kita niatkan. Tahun ini targetkan saya minimal 2 kali khatam supaya apa? Supaya saya menunaikan hak Al-Quran. Nanti Al-Quran enggak untuk saya nanti di akhirat. Maka dituntut nanti enggak tunaikan hak. Quran banyak di rumah tapi enggak dibaca. 2 kali. 30 juz, Pak. 2 kali khatam berarti 6 bulan sekali khatam. 6 bulan sekali khatam. Berarti gimana tuh? 1 bulan 5 juz. Enggak, 1 bulan 5 juz. 6 bulan 30 juz. Sebulan 5 juz. 1 bulan 30 hari. 1 juz itu 20 lembar. Enggak. Kali 5 berarti 100 lembar. 100 lembar. Dalam 30 hari Bapak baca 100 lembar. Berarti sehari berapa seharinya? 3 lembar lebih dikit. Ya, 3 lembar setengah. Bisa nggak, Pak? Mudah kan? Mudah sebenarnya kalau mau. Kalau nggak mau ya bahaya. Nah, buat jadwal, tulis jadwal program sehari semalam saya ini. Sholat waktu di masjid, ya, zikir pagi petang, baca Quran minimal 4 lembar. Jangan tidur malam hari sebelum menyelesaikan amalan sehari-hari tadi. Di list, tak apa Pak list, ya. Karena kita lupa kan, ya salah manusia sibuk dengan yang lain lupa. Di list, maka sebelum tidur lihat, oh belum nih. Nah, saya sebelum tidur baca Quran, buka dulu. Tak lama nggak bacanya 3 lembar tuh. Jadi dibaca dengan pas-pasnya, luruskan apa kita, makhraj kita dan lapasnya, kemudian dipahami, kemudian diamalkan dan didakwahkan. Ya, dakwah Al-Quran. Masya Allah. Karena khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kemana-mana Al-Quran berjalan. Orang-orang non-Muslim
Di zaman sahabat, kalau datang tanya sama orang Islam, ada nggak buku-buku tentang Islam? Aku mau belajar Islam, mau belajar Islam. Aku mau tahu-tahu tentang Islam. Ada nggak referensi? Kata sahabat, kami nggak ada buku. Ya, kalau mau belajar Islam, itulah lihat Abu Bakar. Lihat kehidupan dia, kamu nampak Islam itulah Quran. Lihatlah Umar, lihat Utsman, lihat Ali, lihat si Fulan. Dengan melihat kehidupan dia, kamu belajar Al-Quran. Itu dulu orang-orang belajar Quran, Pak. Mereka baca Al-Quran dari orang Islam, kehidupannya. Hari ini kalau orang Islam datang pada saya, orang kafir datang pada saya, Ustaz, saya mau baca contoh Islam, ada nggak buku? Nih, ambillah. Ya. Kasih Quran terjemahnya, bagus emang. Tapi hari ini Islam telah berpindah dari kehidupan kita ke kitab. Kita nggak bisa mengatakan, lihatlah saya, belajar Islam dari firman saya. Cara makan saya inilah cara Islam. Cara saya minum cara Islam. Saya nggak ada kemampuan gitu. Dulu sahabat, kunu mithlana, mampu mereka. Masuk suatu kampung, dakwah. Wahai orang kampung, jadilah seperti kami. Lihat kami, contoh kami. Itu dakwah mereka dulu. Kenapa? Islam dalam kehidupan, bukan dalam kitab. Hari ini Islam sudah berpindah dari kehidupan kita ke kitab-kitab, sehingga kita makan cara orang kafir, standing party, ya, makan berdiri. Wah, hebat nih katanya. Gaya modern. Apa gaya modern? Gaya orang kafir, makan berdiri. Nah, itu kita banggakan. Islam mengajari makan duduk, tangan kanan, tangan kiri minum. Bangga pula tuh. Jadi belajar Islam dari orang Islam. Satu artikel oleh orang Amerika, mu'alaf yang masuk Islam, dia buat, ya. Dan dia mengatakan, ini terjemahan dalam bahasa Arabnya, Alhamdulillahilladzi arrafani bil Islam qabla an yu'arrifani bil muslimin. Segala puji bagi Allah yang mengenalkan saya kepada Islam sebelum saya kenal orang Islam. Segala puji bagi Allah yang mengenalkan saya kepada Islam sebelum saya kenal orang Islam. Apa maksudnya? Saya tahu Islam dari kitab, tapi ketika lihat orang Islam sendiri, kok tak ada bukti-buktinya. Apa yang di kitab ini kok nggak sama orang kehidupan mereka nih. Jadi kalau saya kenal orang Islam duluan, mungkin saya tak masuk Islam, mungkin saya tak mau masuk Islam. Tapi saya kenal Islam dari kitab, saya mau masuk Islam. Segala puji bagi Allah yang mengenalkan saya kepada Islam sebelum saya kenal kepada orang-orang Islam. Wah, ya. Jadi sahabat Nabi itu mereka bergerak tak ngerti bahasa ke Cina. Sahabat bukan belajar bahasa Cina dulu, baru dakwah ke Cina. Dengan bahasa Arab. Orang Cina tak ngerti bahasa Arab, sahabat tak ngerti bahasa Cina. Tak bisa. Dengan apa dakwahnya? Bilhal. Lihat kami. Itu dakwah mereka. Hari ini kita lengkapnya. Dulu kan saya pernah bergerak ke Cina, Pak. Kalau saya ada rasa-rasa sedikit, oh kayak gini gerak sahabat dulu ke Cina. Kami ke Cina 4 orang. Ya. Kami bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Urdu, ya. Tapi tempat yang kami datangi satu pun tak ada yang bisa bahasa Inggris, Arab, Urdu. Full Cina. Baca bahasa Mandarin. Enggak. Kami 4 orang satu pun tak ada yang bisa bahasa Cina. Masya Allah. Nah nih. Mana nih? Imamnya pun tak ngerti bahasa Arab. Nah, Masya Allah. Tak ada yang bisa bahasa. Baru saya rasakan, oh gini dulu para sahabat ya. Ke suatu tempat tak ngerti bahasa kayak kami ini nah. Tapi dulu zaman sahabat Pak tak ada apa-apa. Zaman kami ada Google Translate. Kalau mau ngomong sama orang tulis translate ke Cina. Cuma katanya, baru ngerti dia. Masih ada Google Translate enggak? Sahabat enggak ada Google Translate. Kayak mana dakwah sahabat? Kalau kita hari ini dakwah kalau ngerti bahasa pakai Google Translate. Masya Allah. Gitu. Tapi ya,
lihat kami, contoh kami. Maka melihat mereka orang masuk Islam. Wah, wajib. Jadi amalkan dan dakwahkan Quran tadi. Jangan kita nih merasa apa namanya itu nggak pede dengan amal Islam loh. Harus pede. Bapak pakai jubah nih harus pede. Enggak bangga. Ini pakaian Islam, pakaian Rasulullah. Karena habbu thiyabi ila Rasulillah al-qamis. Pakaian yang Nabi paling sukai adalah gamis. Itu pakaian panjang yang menutup atas tubuh dan bagian bawah tubuh. Itu namanya gamis. Satu helai pakaian menutup atas dan bawah. Kalau atas namanya rida. Kalau bawah namanya izar, sarung. Nabi berpakaian yang paling Nabi suka adalah gamis. Bangga nggak pakai gamis? Senang, ya. Pakai peci? Senang, harus bangga, harus senang. Jangan nggak pede, aduh, malu-malu lagi. Lepas keluar dari masjid, masukkan lipat peci masuk saku. Enggak, masuk saku. Masya Allah, malu gitu Pak ya, pakai peci. Kita tinggal di negeri orang Islam di Indonesia Pak, di negeri orang Islam masih malu menampakkan ciri-ciri Islam. Apalagi kalau tinggal di Amerika, tinggal di Australia, tinggal di Indonesia masih malu pakai peci, tinggal di Indonesia malu pakai jubah, pakai jilbab malu, pakai cadar malu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jauh betul ya. Dan harus bangga. Hari ini katanya karena orang Islam hari ini malu mengamalkan sunnah, maka orang kafir bangga dengan cara hidup mereka. Orang Islam malu pakai jilbab, orang kafir bangga karena you can see mereka. Orang Islam malu dengan jubah, orang kafir bangga dengan rok mini mereka. Orang kafir bebas bangga pakai rok mini. Kita pakai jubah malu. Mana? Harus bangga menampakkan Islam, Pak. Bahkan di negeri kafir bergerak kita ke negeri kafir, nampakkan Islam tuh, Pak. Nah, insyaallah Pak ya, niatkan. Kami dulu gerak di Brazil. Awal itu dikasih tahu kalau masuk Amerika Latin kan, jangan terlalu vulgarnian, pakai jubah, pakai serban, enggak. Ya biasa weh, takut nanti ditolak di imigrasi. Ada satu orang ustadz serban tebal, pakai serban tebal, pakai jubah, bangga. So imigrasi. Dia yang paling lancar, tak tanya, ucap, yang lancar. Yang ganti baju ini tertanya ganti baju ini. Allah berubah ya. Sampai kita keliling ya di negeri-negeri itu jalan. Anak-anak muda datang berhenti, nanya, kamu ini siapa? Kami orang Islam. Oh, Masya Allah, bagusnya, bagus. Senang mereka. Saya pernah bergerak di Cina tuh pakai jubah. Ya. Mobil sudah lewat, berhenti mundur lagi dia. Mundur lagi, dibuka kaca, diginikan saya. Oh, Masya Allah, ini orang kafir Pak, senang dengan pakaian sunnah. Ya, walaupun ya memang di negeri itu nggak ada yang Islam, ya. Satu negeri nggak ada Islam. Ya, kita bergerak, Masya Allah, berat payah dengan negeri di utara dekat perbatasan dengan Rusia. Jadi bagian utara Cina itu Islam sedikit, kalau bagian selatan itu Islam banyak. Kita bergerak di utaranya tuh Islam minoritas. Jadi menampakkan Islam walaupun ya ditakut-takutin, ya, paling-paling mati, paling-paling mati ya. Apalah paling-paling mati dengan, tapi mati dengan sunnah, Jadi amalkan Islam, dakwakan Islam. Kami bergerak di Australia, satu mall, di mall pakai ini, berdua saya. Datang orang bule. Dia tanya, kamu dari mana? Apa agama kamu? Kami Islam. Jadi dia datang nanya gitu. Jadi kalau Islam itu bagaimana? Tanya tentang Islam.
dan kita dakwahkan. Jadi kalau kita berpakaian seperti ini nih Pak, membantu orang-orang non-Muslim tertarik bertanya. Mereka yang nanya. Maka kami tanya, kok kamu datang pada kami? Tidak ada kok hati saya ketika lihat kamu tertarik aja. Ingin aja tanya. Anak lain kamu nilainya, lain. Cahaya sunnah, bukan cahaya diri saya. Sunnah kita amalkan ini lain. Kesan pada suasana itu. Apalagi kalau ya kita pakai sunnah nih Pak, ya ada cerita rombongan ulama-ulama dari Indonesia, ya. Saya sebutkan intinya namanya itu pergi ke Amerika, ya ulama nih, ya. Masuk ke satu restoran, pesan makanan, ya dihidangkan. Ada satu orang berjubah masuk ke restoran, maka kata orang punya restoran tadi, maaf tuan, kami tidak menyediakan makanan halal. Di sini semua nggak halal. Maka nih ulama ini yang duduk nih lagi makan nih dengar, maka dia bilang pergi ke tukang toko tadi kan, ini nggak halal. Kami Islam, kami nggak kasih tahu. Ya saya nggak tahu, kamu pakai biasa. Kalau pakaian biasa, dia pakai jubah itu orang Islam. Masya Allah. Jadi jubah selamat kita juga. Saya pernah mengalami sendiri naik KTI Pasifik, pesawat Hong Kong. Jadi pramugarinya menyediakan makanan. Saya memang nggak tahu itu kan meminta request halal food Muslim meal, makanan Islam. Jadi ketika dia menghidangkan makanan tadi, sir, excuse me, are you Muslim? Ya, bilang, oh this food is haram, it's not halal. Dia bilang, wait a minute, I take for you, itu ada halal the Muslim meal. Ini makanan nggak halal, untuk kamu nggak bagus. Tunggu sebentar, saya ambilkan makanan Muslim. Hanya nampak saya berjubah saja, maka Allah selamatkan daripada makanan yang nggak halal. Ya. Karena juga kejadian pakai jubah juga, naik mobil, bis. Atau orang perempuan datang ingin disambut penumpang juga. Kursi yang kosong kosong sebelah saya nih. Maka ibu itu tidak pakai jilbab ya, yaitu perempuan tuh buka-buka. Maka dia bilang sama konduktor bus, bisa nggak saya pindah? Suruh orang lain pindah ke bapak nih. Saya malu duduk di sini. Saya malu duduk di sini. Ibu tuh minta sama supir bis tuh untuk orang lain dipindahkan ke tempat saya laki-laki, duduk ke lain. Saya mau duduk sebagai ustaz gitu. Allah selamatkan. Jangan kita merasa malu menampakkan Islam kita, Pak. Insyaallah, Pak ya. Nah. Jenggot nih, Pak. Malu. Jangan malu pakai jenggot. Banyak malu nih, banyak malu di sini. Jangan malu. Kejadian di tsunami itu, Pak ya. Jadi untuk orang membedakan mana Islam mana tak Islam di antara jenggot. Kalau ada jenggotnya Islam. Kalau ada bencana wabah yang melanda semua, ya orang nggak tahu mana Islam mana Islam, nggak tahu. Ada jenggot ini satu tanda ini orang Islam. Maka nanti diselenggarakan acara Islam. Wah, banyak lagi ya manfaat kita menampakkan Islam, Pak. Bukan untuk bangga diri ya, tapi untuk menjaga diri kita daripada hal-hal yang nggak benar. Gitu. Orang pakai jenggot tapi main sama perempuan kan nggak mungkin kan? Nah, pakai jenggot tapi duduk di bar-bar nggak mungkin. Main judi, minum-minuman kan nggak mungkin. Minimal menjaga kita dari hal-hal maksiat. Semoga Allah SWT jaga kita, Pak. Jadi saya ulangi lagi, meluluskan lafaz, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan. Nah, dan satu lagi, Pak. Kalau ini nggak dilakukan, takut nanti Al-Quran menuntut kita nanti di akhirat. Apa? Menjadikan Al-Quran sebagai alat dapatkan dunia. Untuk meraup dunia. Jadikan Al-Quran untuk meraup dunia. Nah, ini Al-Quran lebih tinggi, Pak. Ya, Al-Quran ini
tinggi dari itu lagi. Jangan jadikan dia alat untuk kita ngambil dunia. Sekarang dari dulu ada enggak ya? Saya kurang senang juga apa? Pengemis baca Quran. Baca Quran di depan kotak amal. Baca Quran di masjid lah, jangan di depan kotak amal. Jangan di depan ya. Kalau minta deh. Itu tingkat itu yang rendahnya. Ini enggak ini ya, ustaz ya. Ahli Quran datang ke penguasa-penguasa. Kita minta. Ya Allah ya, dengan nama Al-Qur'an dia minta. Jadi kata Nabi, laisa minna man lam yataqanna bil Qur'an. Bukan dari golongan kami, satu dari tafsirnya itu maknanya adalah bukan dari golongan kami yang tidak merasa kaya dengan Al-Qur'an. Kalau kasih Al-Qur'an masih merasa kurang, bukan golongan Nabi. Bukan dari golongan kami, kata Rasul, orang yang tidak merasa kaya dengan Al-Quran. Sudah Allah kasih Al-Quran, sudah hafiz Quran, ahli Quran, masih merasa orang-orang lain lebih tinggi dari dia, masih kurang lagi, minta lagi. Nah, untuk level-level tinggi ya. Walaupun dalam Syafi'i boleh ya ustaz-ustaz mengambil upah dari Al-Quran, boleh. Fatwanya boleh. Ya. Ustaz ngajar dapat gaji, ngajar tahfiz, ngajar ngaji dapat gaji, itu boleh. Dalam mazhab Syafi'i, maka hari ini mazhab Hanafi pun juga boleh fatwanya. Dulu Hanafi nggak boleh. Tapi zaman semakin segini, maka fatwa zaman sekarang mereka mengambil fatwa Syafi'i boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Tapi hati kita jaga sampai ahli Al-Quran ini merasa enggak cukup dengan Al-Quran. Ya Allah. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Jadi Al-Quran menjadi hujjah, akan bela kamu nanti. Dan pembelaan Al-Quran pasti Allah terima, syafaatnya pasti Allah terima. Dalam hadis ada kan orang yang setiap malam baca Al-Muluk dan As-Sajadah. Surah Al-Muluk dan surah As-Sajadah. Baca itu Pak, suruh tidur. Maka nanti di akhirat Al-Quran akan menjadi pembela dia, syafaat dia. Ketika orang ini mau Allah masukkan dalam neraka, surah Muluk, surah Sajadah mengatakan, ya Allah, ini hambamu tiap malam baca aku ya Allah. Maka kami memberikan syafaat untuk dia ya Allah, tolong selamatkan dari neraka, masuk ke surga ya Allah. Kalau engkau enggak masukkan ini ke dalam surga ya Allah, maka hilangkan kami dari Quranmu. Ada dalam kitab Majal Amal hadisnya. Surah Muluk, surah Al-Sajadah. Kalau orang ini tidak engkau selamatkan masuk dalam surga ya Allah, maka kami ini dibuang dari Quran. Enggak mungkin kan? Maka Allah terima syafaatnya. Jadi kalau Al-Quran telah bela kita Pak, tak ada pembela yang terbaik daripada Quran. Yang pasti diterima pembelaannya. Tapi kalau Al-Quran telah nuntut kita, tak ada penuntut yang terburuk daripada Al-Quran. Pasti tuntutannya diterima oleh Allah. Nah. Ya Allah, maka kita habis mengucapkan Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya, doa. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, balen nasina, balen nusina. Wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Ya, jadikan Quran ya Allah hujjatan lana waj'alhu lana. Jadikan Quran ya bagi kami hujjah, penolong kami nanti ya Allah. Jangan jadi penuntut kami ya Allah. Doa minta maaf sama Allah, jadikan Quran hujjah bagi kita, pembela kita nanti di akhirat. Allahumma amin. Ada pertanyaan Pak? Tinggal berapa? Bisa jawab? 19. Nah, saya mau baca hadis ini. Ini kemana-mana ceritanya enggak? Ada pertanyaan? Ya boleh. Apabila kita mengucapkan
Hmm. Kita lupa batasnya, ulang dari awal lagi, tak masalah, tak masalah. Ya. Jadi yang paling bagus Pak, kita baca dengan tertib urutan sehingga khotam buka lagi dari awal sampai habis khotam. Kita tengah kita lupa, enggak, untuk kehati-hatian kita ulang dari awal lagi, bagus, tak masalah. Ya. Jadi daripada kita acak-acak terus, ya lebih bagus kita emang tertibkan. Gitu. Saya pernah nanya sama kawan saya, pernah nggak khatam Quran kamu? Pernah katanya. Khatam kayak mana? Saya bilang kan. Ini saya sendiri nanya. Ya kira-kira belah. Kira-kira. Kalau satu hari saya baca satu halaman, berarti kalau itu kira-kira sekian lo khatam lah itu. Bukan seperti itu khatam Quran, saya bilang. Yang namanya khatam dari awal baca sampai habis dua urutan. Itu namanya baru khatam. Kalau kira-kira Quran ini ada 600 halaman, kira-kira sudah baca. Padahal itu terus baca ya kan. Bapak baca Yasin kan 20 kali lah khatam tuh sama dengan satu Quran mungkin kan, mungkin. Jadi bukan seperti itu namanya khatam, baca dari awal sampai akhir, ditertibkan. Dan ini mungkin banyak yang nggak tahu bahwa amal kita sehari-hari itu di luar bacaan hizib kita, di luar bacaan Quran kita. Misalnya kan kita setelah sampai kepada juz 20 urut-urut. Hari Jumat Yasin, baca Yasin, baca surah Kahfi sana kan. Nanti di pas juz 22 udah pas sampai surah Yasin, pas sudah tadi. Sudah tadi. Maka kita lewatin surah Yasin tuh, lewatin, langsung surah Shafat. Itu enggak tertib. Kenapa? Yasinnya dibaca sebelum apa surah Fatir, surah Saba dengan itu. Jadi nanti pas ketemu Yasin baca lagi walaupun sudah baca tadi karena urutannya memang itu urutannya. Baca sesuai urutan, Mak. Kita setelah sampai juz 15, baca surah Kahfi. Surah Isra belum, surah Isra belum. Karena ini hari Jumat baca surah Kahfi kita. Nanti pas kita tadarus, surah Kahfi kita sudah tadi, sudah kemarin. Lewat. Ini belum enggak tertib. Ya. Jangan perhitungan. Jangan perhitungan ya. Gitu. Apa? Kalau pas, tidak masalah. Ya, karena memang tertibnya gitu kan, tertibnya. Kalau pas tak apa. Jadi dua niat kan, niat untuk khataman dan niat untuk baca surah Al-Kahfi hari Jumat. Ada lagi Pak? Ya. Jadi kan tadi kalau kita baca kan sebagai penolong untuk sholat. Jadi kalau kita baca sekalian sambil sholat juga bagus. Ya, membaca dalam sholat, membaca di luar sholat. Saya punya guru, kebiasaan dia habis sholat maghrib kan, sholat sunat ba'diyah maghrib, habis itu dia sholat sunat awabin. Maka dia setiap hari baca dalam awabinnya itu surah muluk, surah sajadah dan muluk. 2 rakaat itu. Yang pertama surah sajadah, yang kedua surah muluk. Setiap hari gitu. Guru saya amalan dia. Bagus? Enggak, ya. Yang penting baca, ya. Lagi. Cukup insyaallah, semoga Allah terima kita dan Allah jadikan kita ahli Quran. Yang Nabi mengatakan ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran adalah keluarga Allah dan orang khususnya Allah. Orang khususnya Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul khuluqa طهره فلا